Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Senin dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram BMDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Salam. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Suatu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Suatu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan
kekuatan bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Sebab Dia yang sanggup memegang hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Makasih Tuhan, kami percaya berjalan bersama dengan Engkau. Ada tuntunan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku melupakan sama yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju
bagi Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Dan kami terus berjalan di dalam tujuan. Miliki harapan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru Tuhan nyatakan bagi kami. Kasih karya nyata dalamku, Kau pegang hidup dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di
Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku aman di dalam rencana-Mu yang terindah di dalam hidupku. Ku percaya kasih-Mu Tuhan, ada bagiku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bawaku di dalam yang terindah. Serahkan setiap langkahku di dalam tangan-Mu, bawaku lebih lagi Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Bawaku lebih lagi merasakan kasih-Mu, merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Ku melangkah di dalam rencana-Mu, menikmati kasih-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku arahkan hidupku Kau sungguh besar. di dalam rencana-Mu yang termulia atas hidupku. Ku percaya Tuhan. Hidupku aman di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhanku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sembah
Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, 9 bulan kita telah melewati tahun 2023 dengan berbagai tantangan dan hadangan yang tidak mudah. Di awal tahun kita telah disuguhkan dengan berita-berita bahwa tahun 2023 ini adalah tahun di berbagai krisis. Namun kalau kita bisa melewati hari-hari yang tidak mudah ini, bukan karena hebat dan gagah perkasa kita, melainkan karena anugerah Allah yang senantiasa menyertai hidup kita setiap hari. Memang hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan, bahkan penghalang akan selalu ada. Namun langkah kita untuk bergerak maju tidak boleh berhenti kecuali Tuhan sendiri yang menghentikannya. Rancangan Allah atas hidup kita adalah rancangan penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan akan tergenapi dalam hidup ini bila kita bergerak maju dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Semua janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita bila kita melangkah maju sekalipun tantangan tidak mudah. Sebagaimana Yosua memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa, bangsa Israel tidak boleh berhenti sampai Gunung Nebo dekat tepi Sungai Yordan, di mana Musa berhenti dan dikubur di situ. Namun mereka harus melangkah maju pergi ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu agar mereka beribadah kepada Tuhan dengan baik. Itu sebabnya Allah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan diri dan meneguhkan dengan menguatkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan yang Allah telah janjikan bagi mereka, bagi bangsa Israel untuk menjadi milik kepunyaan mereka. Sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Yosua ayat 1 sampai dengan 9. Menghemat waktu saya hanya bacakan sampai ayat 4 saja. Ayat pertama mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, pemimpin besar bangsa Israel yang sangat luar biasa telah tiada, mati. Yosua dan bangsa Israel dalam duka yang dalam. Mungkin saja dalam duka itu hati mereka bertanya-tanya akan masa depan mereka seperti apa. Apakah mereka berbalik ke Mesir atau berdiam di situ atau terus melangkah maju. Memang Musa telah berhenti memimpin bangsa Israel karena telah mati dan dikuburkan di Gunung Nebo. Namun tidak berarti berhenti pula rencana Allah atas bangsa Israel ke tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Allah terus melakukan rencananya sampai semua janjinya digenapi. Itu sebabnya Allah menunjuk dan memerintahkan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan membawa bangsa Israel sampai ke tanah yang dijanjikan Allah tersebut, yaitu tanah Kanaan. Rencana Allah tidak bisa terhenti dan dihentikan hanya oleh ketidakmampuan dan kegagalan seseorang yang telah dipilihnya seperti Musa
yang gagal sampai ke tanah perjanjian. Rencana dan kehendak Allah untuk memberikan tanah yang dijanjikannya kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang mampu menghentikan, bahkan maut sekalipun tak dapat menggagalkannya. Sebab Allah adalah Allah yang setia dan sanggup serta memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan kehendaknya tersebut, sehingga bangsa Israel dapat menduduki dan memiliki tanah Kanaan. Allah memilih dan memerintahkan Yosua untuk memimpin dan membawa bangsa Israel menduduki tanah yang dijanjikan Allah itu, sekalipun Yosua merasa tidak mampu. Allah memerintahkan untuk tidak berhenti, namun terus melangkah maju, sekalipun Yosua tidak sehebat Musa. Allah memerintahkan Yosua sebagaimana dicatat dalam Yosua 1 ayat yang kedua yang telah kita baca tadi. Tapi saya akan bacakan kembali kepada kita. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Mungkin saja pada saat itu Yosua membandingkan dirinya dengan Musa. Yosua hanya seorang abdi Musa yang melakukan dan melaksanakan perintah Musa. Yosua bukanlah pribadi yang tersohor, yang punya pengaruh besar bagi bangsa Israel. Bahkan pernah mengalami hal yang tidak baik dari bangsa Israel ketika 12 orang pengintai kembali dari tugas mereka. Salah satu di antara 12 orang pengintai tersebut adalah Yosua bin Nun. 10 orang pengintai tersebut menyampaikan berita negatif yang menciutkan hati orang Israel. Sedangkan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune menyampaikan berita yang positif dan memberikan pengharapan. Namun justru yang lebih didengar dan ditanggapi oleh orang Israel adalah berita negatif, sehingga Yosua dan Kaleb mendapat teror atau ancaman. Yosua dan Kaleb hendak dilempari batu oleh bangsanya sendiri, sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan 13 sampai dengan pasal 14. Lebih lagi, bangsa Israel sering bertengkar dengan Musa. Mereka bersungut-sungut, memberontak, dan tegar tengkuk, ditambah dengan musuh-musuh yang menghalangi jalan mereka. Semuanya itu menjadi tantangan dan juga sekaligus menjadi penghalang yang tidak mudah. Perlakuan seperti itu tentu membekas dalam ingatan Yosua. Kalau saja pemimpin sehebat Musa mendapatkan perlakuan seperti itu dari bangsanya sendiri, tentu bagi Yosua pun bisa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak heran Yosua hatinya menjadi kecut ketika Musa mati dan kemudian Tuhan menunjuk dia sebagai pengganti Musa. Memang masa lalu dapat menghalangi, menghambat, bahkan menjadi racun untuk meraih masa depan kita. Hati bisa menjadi kecut, menjadi tawar karena pengalaman pahit, pengalaman yang begitu sulit dan tantangan yang melebihi kemampuan diri sendiri. Bahkan juga keberhasilan di masa lalu pun bisa dapat menjadi racun untuk meraih masa depan yang jauh lebih besar yang telah Allah sediakan dan siapkan bagi kita. Itu sebabnya kita tidak boleh hidup di masa lalu, namun perlu belajar di masa lalu. Mengapa kita perlu belajar di masa lalu tetapi tidak hidup di masa lalu? Pertama adalah masa lalu dapat menjadi racun untuk masa depan kita. Beberapa waktu lalu di masa COVID-19, ada kucing yang datang ke tempat kami dan kemudian istri saya memberi mereka makan. Tidak lama kemudian kucing yang satu ini bawa kucing lain lagi.
Akhirnya 2 kucing ini betah tinggal di rumah dan istri saya selalu menyediakan makanan bagi mereka. Saya pun turut menyediakan untuk memberi makan mereka setiap hari. Kadang saking semangatnya menyediakan makanan kucing itu selalu berlebihan dan tersisa dengan maksud agar kucing-kucing tersebut tidak sempat lapar. Ketika kucing kembali untuk makan makanan tersisa tersebut, tidak lama kemudian 2 kucing ini muntah buang-buang air, pucat dan lemas, tidak bergairah. Kemudian kami bawa ke dokter hewan. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosa bahwa penyakit kucing itu adalah bakteri yang terdapat di makanan yang sudah basi. Ternyata makanan tersisa dan lama yang dimakan oleh kucing-kucing itu sudah basi, dan itulah yang menyebabkan kucing-kucing itu menjadi sakit. Bahkan saya coba googling, ternyata makanan basi bila dimakan oleh kucing dapat mematikan kucing itu sendiri. Masa lalu itu ibarat makanan yang sudah basi. Bila dikonsumsi, maka akan menjadi racun yang dapat menghalangi, bahkan membunuh masa depan kita. Setiap manusia pasti memiliki masa lalu. Tidak ada satupun yang tidak punya masa lalu. Ya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Masa lalu kita boleh sekali-kali dilihat agar kita tetap waspada dan menguatkan kita. Namun kita tidak boleh terus-terusan melihat dan tinggal di masa lalu. Bila terus memperhatikan masa lalu, maka itu akan menjadi racun yang membuat kita menjadi lemas dan tidak berdaya untuk bergerak meraih masa depan kita. Kalau kita hidup di masa lalu, maka kita tidak dapat bergerak meraih masa depan yang jauh lebih baik di masa lalu kita, di mana Allah telah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13b sampai dengan 14, dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita perlu belajar di masa lalu tetapi tidak hidup di masa lalu? Bagian kedua adalah masa depan kita jauh lebih baik dan jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Ayat ketiga dan keempat dalam Yosua 1 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Allah tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tidak hanya dapat berjalan melewati padang gurun dan memberikan mereka air dan mana, menghalau musuh-musuh bangsa Israel, tetapi lebih daripada itu adalah memberikan kepada bangsa Israel setiap tanah yang diinjak telapak kaki mereka. Ayat keempat dikatakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini yang akan diperoleh bangsa Israel, yang jauh lebih baik dan besar di masa lalu mereka di Mesir. Masa depan mereka jauh lebih baik dan besar yang akan diperoleh dan dinikmati yang telah Allah janjikan bagi mereka. Tuhan memerintahkan Yosua, setelah Musa mati, bangsa Israel tidak boleh tinggal terus meratapi nasib mereka dan Musa pemimpin yang telah tiada. Itu adalah masa lalu yang telah berlalu. Sekarang mereka harus bergerak maju
menyeberangi sungai Yordan dan terus menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Allah telah janjikan bagi mereka. Demikian juga hidup kita di dalam Kristus. Masa lalu kita tidak lebih baik dan lebih besar daripada masa depan kita. Masa depan kita jauh lebih baik dan lebih besar. Itu sebabnya kita tidak boleh tinggal atau hidup di masa lalu. Namun kita dapat belajar di masa lalu untuk menatap masa depan yang jauh lebih besar dan lebih baik dari masa lalu kita. Masa depan kita lebih besar dari masa lalu kita. Ibarat kaca mobil, ada kaca bagian depan dan ada kaca di bagian samping. Bagian depan disebut namanya windshield dan kaca mobil bagian samping kiri kanan disebut spion. Kaca windshield itu lebih besar daripada kaca spion. Itu memberi kita petunjuk bahwa masa depan kita lebih besar daripada masa lalu kita. Oleh karena itu, jangan pernah berdiam dan berhenti hanya karena masa lalu. Karena tantangan yang tidak mudah, bahkan sekalipun penghalang selalu ada. Tetapi terus bergerak maju untuk meraih masa depan yang lebih baik dan lebih besar yang telah Allah siapkan dan sediakan bagi kita. Memang tidak mudah bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel dan menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Namun Tuhan tidak hanya memerintahkan mereka untuk pergi, tetapi juga Allah menyertai mereka. Tuhan berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Tuhan mengingatkan Yosua juga hal-hal yang telah Allah kerjakan bagi mereka sejak mereka keluar dari Mesir sampai ke padang gurun. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir sampai menyeberangi laut Teberau dan masuk ke padang gurun, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan mereka. Bahkan Allah menghalau setiap musuh mereka serta menyediakan segala yang dibutuhkan dan diperlukan oleh mereka. Lewat peristiwa-peristiwa yang telah dirasakan Yosua dan bangsa Israel di masa lalu, Tuhan mengingatkan Yosua agar belajar di masa lalu tersebut, namun tidak berhenti dan hidup di masa lalu. Tetapi mereka harus memandang ke depan dan melangkah maju untuk meraih apa yang telah Allah janjikan bagi mereka. Sekalipun tantangan dan penghalang ada, namun mereka tidak sendirian untuk menghadapinya. Allah akan selalu menyertai mereka. Dalam penyertaan itulah mereka bersandar bukan kepada kemampuan mereka, namun harus terus bertekun sebagai pertanda bahwa mereka mempercayakan hidup mereka di dalam penyertaan Tuhan. Tidak hanya mereka bertekun tetapi juga bergairah dan bersukacita. Karena dengan penyertaan Tuhan tersebut, maka mereka akan dapat mampu menaklukkan segala tantangan dan penghalang di depan mereka. Dengan demikian, mereka akan sampai dan menduduki tanah perjanjian yang penuh susu dan madu yang Allah telah janjikan bagi mereka. Hal yang sangat penting dan perlu kita sadari, bahwa Allah tidak hanya menyuruh kita bergerak maju, namun Ia selalu menyertai kita setiap saat, memberi kekuatan, menolong, menghalau musuh, dan menuntun kita untuk meraih masa depan kita yang telah Allah siapkan dan sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dan besar dibanding masa lalu kita. Belajar dari masa lalu, namun tidak hidup di masa lalu. Karena masa lalu dapat menjadi racun untuk masa depan kita. Terus melangkah maju. Keep moving forward. Karena masa depan kita jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Sekalipun masa depan penuh tantangan dan penghalang, Allah selalu menyertai kita untuk memperoleh semua janji-janjinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Immanuel,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami terus bergerak maju bersama dengan Engkau. Kami tidak boleh berhenti hanya karena masa lalu kami yang tidak baik, masa lalu kami yang pahit, masa lalu kami yang penuh dengan kesulitan. Bahkan dalam setiap keberhasilan yang telah kami peroleh, kami tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena Engkau telah menyediakan dan menyiapkan sesuatu hal yang sangat besar, indah dan baik di depan kami. Engkau tidak hanya menyuruh kami melangkah maju, tetapi Tuhan juga menyertai kami untuk memperoleh masa depan kami yang telah Allah janjikan bagi kami. Itu sebabnya tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus memiliki kekuatan keteguhan hati di dalam melangkah bersama dengan Engkau, meraih masa depan kami, agar hidup kami terus menjadi saksi di tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita kembali diberikan waktu yang indah ini untuk bersekutu, duduk semeja, mengambil roti dan anggur, yaitu tubuh Kristus dan darahnya. Untuk mengingatkan kita agar kita hidup dalam pengharapan kepada Dia dan menjaga kekudusan hidup, serta terus percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia dalam perjalanan kita ke depan, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, sebab kita adalah milik-Nya yang telah dimeteraikan oleh darah-Nya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita makan dan minum anggur ini, izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal dalam hidup kita yang membuat kita bimbang terhadap Tuhan? Biarlah pada hari ini kita datang kembali merendahkan diri di hadapan-Nya untuk memohon pengampunan atas seluruh kebiasaan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan kita terus meneguhkan hati kita untuk mengikut Dia, sekalipun hidup ini tidak mudah, sekalipun tantangan begitu besar di hadapan kita. Namun kita tetap percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sanggup dan mampu membawa kita untuk melangkah maju, meraih segala apa yang telah dijanjikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa dan meneduhkan hati sejenak. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Tubuh-Mu yang Engkau relakan bagi kami, yang menjadikan kami mengingat akan pengorbanan-Mu, bahwa tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu adalah diri kami yang telah Tuhan persatukan menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus. Demikian juga darah yang telah mengalir di kayu salib. Tuhan,
Darah-Mu itu menjadi meterai baru di dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami, Allah telah menguduskan dan mencucikannya. Dan darah-Mu itu juga yang memeteraikan kami. Bahwa kami adalah milik-Mu yang tak bisa seorang pun melepaskan kami dari tangan-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menjamin masa depan kami. Bahkan segala janji-Mu atas hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau memberikan kepada kami oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa yang kekal memberkati hidup kita. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.